Selamat menikmati anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan hari baru karunia-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, baiklah dengan penuh sukacita kita minta kekuatan hanya kepada Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menjamin kehidupan kami di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur boleh mendengar dan akan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita hari ini diberi satu kata, ragi. Ragi. Pada umumnya, ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dalam membuat kue atau roti.
Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi pembuatan roti dan kue. Pada kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dalam kesalehan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu skeptisisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ragi berfungsi untuk meresap, membaur dan menguasai adonan agar dapat berkembang, demikian halnya dengan sikap dan tindakan kaum Farisi dan Saduki di dalam mengajar. Sikap hidup mereka dapat membahayakan perkembangan umat milik Tuhan di dalam menerima pengajaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ajaran mereka ibarat virus yang mematikan. Virus ini secara perlahan memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang menjadi fanatik serta fanatisme yang berlebihan. Mereka cenderung mendorong orang bersikap manipulatif yang pada akhirnya menolak ajaran Kristus. Mereka dapat mengajak banyak orang untuk menolak, mempercayai, dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah melalui para nabinya, serta berlaku tidak taat dan tidak setia kepada kehendak dan rencana Allah atas hidup umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pagi ini, kita diingatkan untuk ibarat menjadi ragi yang harus mengembangkan adonan dengan baik. Artinya kita diajak untuk menyatukan diri dengan persekutuan, memberi pengaruh kepada persekutuan secara baik, mengembangkan pelayanan gereja ke arah yang benar. Jangan sampai kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi persekutuan. Kita percaya, kita yakin bahwa dengan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mampu mempengaruhi, mampu menikmati kasih Tuhan, maka kehidupan kita menjadi damai, saling peduli, menuju damai sejahtera bagi semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang kita baca pada pagi hari ini semakin menguatkan kita semua bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mudah menjadikan diri kita dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Berlakulah pada
apa yang dikatakan firman Tuhan, tetaplah setia di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami, yang menyegarkan kami seperti pada pagi hari ini. Tolonglah kami semua, kuduskanlah kami, biarlah kami tetap hidup kudus dalam naungan kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami rencana, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kuatkan kami semua untuk melanjutkan aktivitas kami hari ini, baik sebagai anak sekolah, baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil. Kiranya kami tetap sehat melanjutkan aktivitas kami. Berkati saudara-saudara kami, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berduka, Tuhan menghibur. Jika ada yang bergumul, Tuhan lepaskan pergumulan mereka. Jika ada yang bersuka cita karena mendapat berkat-berkat khusus, karena bertambah umurnya 1 tahun, Tuhan perlengkapi sukacita mereka. Kami berdoa, kiranya bangsa negara karunia-Mu ini tetap aman, tentram dan damai. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Berkati dalam menjalankan tugasnya dengan baik, dalam mengantisipasi tidak menyebarnya virus corona ini. Kasihani petugas KPU, Panwas, PPK, PPS yang telah mempersiapkan diri dalam rangka proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja ini. Berkati para calon, biarlah tetap berhikmat menjalin hubungan yang baik dengan calon yang lain. Kuatkan, segarkan mereka semua. Kasihani kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semakin berhikmat. Jangan lupa dalam memutus tidak menyebarnya virus corona ini, tetaplah waspada, tetaplah tenang, pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan. Tuhan memberkati kita.